Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat santri menurut Al-Fakirah adalah seperti Ahlus Suffah. Mereka adalah para sahabat Nabi, kaum muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah demi ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Al-Fakirah mengatakan bahwa santri itu adalah Ahlus Suffah? Karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena pengorbanan mereka, pengorbanan Ahlus Suffah yang rela meninggalkan sanak saudaranya, yang rela meninggalkan rumah, yang rela meninggalkan harta, yang rela meninggalkan jabatan mereka. Demi siapa? Demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan santri, di mana apa yang mereka lakukan sekarang, yakni merantau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang mereka cintai. Mereka meninggalkan tempat ternyaman mereka, yakni rumah mereka. Kemudian yang kedua adalah karena kegigihan mereka, kegigihan dalam beribadah, kegigihan mereka dalam menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Karena dengan dekat dengan Rasulullah SAW itu akan membantu mereka dalam mendalami ilmu agama Islam. Sama juga seperti santri, di mana ketika mereka bisa menjauh dari rumah mereka, mereka bisa dekat dengan masyayikh mereka, dengan kiai mereka, dan itu bisa menjadi harapan mereka untuk bisa sukses memahami agama Islam dan mampu beribadah dengan yang sesungguhnya. Kemudian, apa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah yakni terdiri dari lafadz ahlun dan as-suffah, yang bermakna as-suffah adalah teras masjid. Ahlus Suffah yakni orang yang tinggal di teras masjid. Kemudian, alasan selanjutnya adalah karena selain mereka terkenal dengan kesemangatan mereka, kegigihan mereka dalam beribadah dan menuntut ilmu, mereka juga sangat terkenal dengan kedalaman ilmu mereka, tingginya ilmu mereka, dan hafalan-hafalan hadis mereka. Di antaranya, para sahabat yang sangat terkenal pada waktu itu adalah seperti sahabat Abu Hurairah dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang dikenal banyak sekali meriwayatkan hadis, hafal beribu-ribu hadis, sampai akhirnya sering sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW langsung. Kemudian alasan selanjutnya adalah karena kezuhudan mereka, di mana ketika mereka jauh dari keluarga, meninggalkan rumah yang nyaman untuk mereka, mereka lebih memilih untuk tinggal di as-sufah, yakni di teras masjid, menyebabkan mereka harus hidup dengan apa adanya, makan dengan seadanya, apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW, mereka pun akan menerimanya. Sama dengan santri, di mana ketika mereka hidup di pondok, mereka pun akan melakukan semuanya dengan apa adanya. Makan seadanya, tidur seadanya, rela ngantri, rela hidup berbarengan dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian kesuhudan mereka ini juga yakni tidak membuat mereka menjadi terbelakang atau menjadi mundur atau istilahnya mereka menjadi malas, itu tidak. Justru dengan kesuhudan mereka, mereka itu menjadi lebih semangat meraih kelancaran dan kesuksesan di dunia. Contoh yang paling bisa kita gambarkan adalah sahabat Abu Hurairah, di mana beliau pernah pada masa kekhalifahannya Sayyidina Umar, beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Bahrain. Begitu juga santri, walaupun mereka hidup seadanya, zuhud, jauh dari orang tua, jauh dari kenyamanan, akan tapi tidak menutup kemungkinan kesuksesan mereka dan kemajuan mereka untuk mendatang. Mereka bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan, entah itu menjadi guru atau menjadi dokter atau bisa menjadi pendakwah dan lain sebagainya. Yang penting mereka tetap berpijak pada ajaran pokok dari agama Islam. Kita juga bisa mengetahui makna santri dari rangkaian huruf santri. Karena santri itu, ya, kalau dalam bahasa Arabnya, dalam huruf-huruf Arabnya,
terdiri dari 5 kata santri, yakni sin, nun, ta, ro, dan ya. Yang pertama sin. Apa itu sin? Sin yakni salikun ilal akhirah, yakni kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, maka santri ya, sejatinya mereka lebih mementingkan kehidupan di akhirat. Yakni dengan apa? Mereka akan membekali diri mereka dengan ibadah, dengan ilmu, fokus untuk membekali diri mereka supaya nanti bisa sukses di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah nun. Apa itu nun? Yakni naibun anil ulama awil masyayikh. Yakni seorang santri adalah nantinya dia sebagai pewaris daripada masyayikh, daripada guru-guru mereka. Naibun anil ulama, dia itu nanti menjadi penerus ulama. Dalam apa? Dalam menyebarkan agama Islam, menebarkan kebaikan, menegakkan kebenaran, dan menegakkan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga adalah ta. Apa itu ta? Ta yakni tarikun anil ma'asi, yakni seorang santri dia pantang melakukan maksiat. Kenapa? Karena dalam melakukan maksiat itu adalah salah satu faktor yang sangat fatal bagi seorang santri. Karena dengan melakukan maksiat itu bisa menggelapkan hati, menutupi hati, yang mana ilmu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati yang gelap dan kotor. Yang keempat adalah ro. Apa itu ro? Yakni raghibun ilal khairat. Karena santri tahu bahwa kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara dan kehidupan yang selamanya dan nyata adalah yang di akhirat, maka santri akan fokus untuk selalu cinta kebaikan, selalu bersemangat dalam beramal soleh, dan selalu bersemangat dalam saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah ya. Apa itu ya? Yakni yarju as-salamata fid dunya wal akhirah. Yang pastinya dari kelima huruf yang tadi semuanya, yang terakhir adalah cita-cita dari seorang santri, bahkan kita semuanya, kita bercita-cita untuk supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Keselamatan di dunia yakni Allah akan melancarkan dan meridhoi kita dalam kehidupan di dunia, dan keselamatan di akhirat maksudnya yakni kita bisa terbebas dari siksa api neraka dan kita bisa berkumpul bahagia bersama para aulia wassalihin wan nabiin, khususnya dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dari yang kita harapkan dalam makna santri tadi semuanya bisa mutajassid ke dalam diri kita. Semoga kita juga termasuk seperti makna santri yang sesungguhnya. Begitu saja, itu adalah makna atau hakikat santri menurut Al-Faqirah. Semoga di hari yang spesial ini, yakni Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, ya, bisa menjadi pemicu kita sebagai santri untuk selalu semangat, ya, jangan pantang menyerah dan jangan loyo. Jadi santri itu bukan terbelakang, justru kita yang terdepan. Masa depan bangsa dan agama terletak di tangan kita. Untuk sahabat Darul Najat yang di sana, bagaimana makna dan hakikat santri menurut antum? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.